Dalam pembangunan infrastruktur di sebuah negara, peran pemerintah dan swasta bisa diibaratkan satu perahu dengan dua penumpang, yang satu sebagai pemerintah atau government, dan satu lagi swasta. Swasta hanya menjadi penumpang, sedangkan pemerintah menjadi nahkoda sekaligus pendayung perahu. Maka kemungkinannya adalah perahu tersebut akan lama mencapai tujuan karena beban yang dipikul oleh nahkoda terlalu besar atau bahkan tidak mencapai tujuan. Nah, mari bandingkan. Seandainya dalam satu perahu yang terdiri dari dua penumpang tersebut bekerja sama, pihak swasta menjadi pendayung dan pemerintah sebagai pemegang kemudi. Tentunya, kerjasama ini akan dapat mengurangi beban sekaligus menjadikan laju perahu lebih terarah. Personifikasi di atas bisa kita ibaratkan dalam pembangunan infrastruktur, di mana perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta. Pembangunan infrastruktur memegang peranan penting untuk meningkatkan perekonomian. Sayangnya, baik itu di negara-negara berkembang maupun di negara maju, terdapat permasalahan yang sama dalam mencukupi kebutuhan infrastruktur, yaitu adanya keterbatasan anggaran pemerintah untuk membangun infrastruktur tersebut. Untuk mencapai solusinya adalah sektor publik, menteri, kepala daerah, kepala lembaga, BUMN atau BUMD, dan sektor privat, PT, BUMN, BUMD, koperasi, membentuk sebuah kerjasama yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun, mengelola, dan memelihara dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Kerjasama ini disebut dengan KPS, Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Di dalam kerjasama ini, pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur. Kemudian sektor swasta mendesain, membiayai, membangun, mengoperasikan, serta memelihara aset yang kepemilikannya tetap dimiliki pemerintah. Nah, mengapa perlu adanya kerjasama pemerintah dan swasta? Bila kita bandingkan biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan satu jenis infrastruktur yang dibiayai penuh oleh pemerintah, dapat digunakan untuk membiayai dua proyek KPS. Mengapa? Dalam KPS, pemerintah cukup menyediakan dana penyiapan dan transaksi proyek, sedangkan dana untuk konstruksi dan pemeliharaan diserahkan kepada swasta atau sharing bersama antara pemerintah dengan swasta. Fungsi KPS. Disinilah peran KPS. KPS berfungsi meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan melalui persaingan yang sehat. KPS mencukupi kebutuhan pendanaan yang berkelanjutan. KPS meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur atau maintenance. KPS mendorong prinsip pakai bayar dengan mempertimbangkan kemampuan pemakai untuk membayar. KPS dapat diimplementasikan ke berbagai infrastruktur, yaitu infrastruktur jalan, infrastruktur transportasi, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, infrastruktur telekomunikasi dan informatika, infrastruktur ketenaga listrikan, infrastruktur minyak dan gas bumi. Kemudian, tahapan pelaksanaan proyek kerjasama. Dalam pelaksanaan KPS, melewati beberapa tahapan. Tahap pertama adalah merencanakan proyek kerjasama yang di dalamnya terdapat proses identifikasi, pemilihan, dan penetapan proyek kerjasama. Nah, dari proses tersebut menghasilkan daftar prioritas proyek. Lalu tahap kedua adalah penyiapan proyek kerjasama meliputi kajian awal prastudi kelayakan dan kajian kesiapan proyek kerjasama. Tahap ketiga adalah transaksi proyek kerjasama,
Dalam tahapan ini, adanya penyelesaian prastudi kelayakan serta rencana, pelaksanaan pengadaan, dan penyiapan penandatanganan perjanjian kerjasama. Dan tahap keempat adalah manajemen pelaksanaan perjanjian. Dalam tahap ini terjadi proses alokasi, pencairan, pengawasan, dan pemantauan, pemberian dukungan pemerintah, dan atau pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian pinjaman dan perjanjian regres. Keberhasilan KPS dipengaruhi oleh kemampuan peran pemerintah dalam mengelola KPS, kondisi politik yang stabil, proses lelang yang kompetitif, pembagian resiko yang tepat, dan fundamental ekonomi kelayakan dan keterjangkauan. Dukungan pemerintah sangat berperan penting dalam keberhasilan KPS. Pemerintah dapat memberikan dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal ataupun non-fiskal berdasarkan peraturan perundangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial proyek kerjasama. Bentuknya berupa perizinan, pengadaan tanah, dukungan sebagian konstruksi atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaminan pemerintah berupa kompensasi finansial dan atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada badan usaha melalui skema pembagian resiko untuk proyek kerjasama. Hybrid financing, yaitu proyek yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial, di mana konstruksi dilakukan oleh pemerintah, sedangkan operasi dan pemeliharaannya dilakukan oleh swasta. PPP dengan dukungan pemerintah, yaitu proyek yang layak secara ekonomi, namun secara finansial tingkat kelayakannya marginal, sehingga sebagian konstruksinya dilakukan oleh pemerintah, sedangkan operasi dan pemeliharaannya dilakukan oleh swasta. Kemudian, Public-Private Partnership PPP regular, yaitu proyek yang layak secara ekonomi dan finansial, di mana konstruksi, operasional, dan pemeliharaannya dilakukan oleh swasta. Penugasan BUMN, yaitu proyek yang kurang layak secara ekonomi dan finansial, di mana konstruksi, operasional, dan pemeliharaannya dilakukan oleh BUMN. Public-Private Partnership Book atau PPP Book, daftar prioritas proyek dimasukkan dalam daftar rencana proyek infrastruktur yang disusun oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Untuk proyek-proyek yang siap ditawarkan, apabila diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan jaminan pemerintah, maka proyek tersebut harus sudah memperoleh persetujuan prinsip dukungan dari Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, atau persetujuan prinsip atas penjaminan dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Build on Operate atau bangun milik guna merupakan kerjasama antara pemerintah dan swasta, di mana swasta membangun, memiliki, dan mengoperasikan infrastruktur. Pada akhir masa perjanjian kerjasama, aset tetap menjadi milik swasta. Bangun milik guna serah atau Build on Operate Transfer merupakan kerjasama antara pemerintah dengan swasta, di mana swasta membangun, memiliki, dan mengoperasikan infrastruktur. Pada akhir masa perjanjian kerjasama, aset diserahkan kepada pemerintah. Bangun guna serah atau Build Operate Transfer merupakan kerjasama antara pemerintah dengan swasta, di mana swasta membangun dan mengoperasikan infrastruktur. Pada akhir masa perjanjian kerjasama, aset diserahkan kembali kepada pemerintah. Skema ini berbeda dengan Build on Operate Transfer, di mana pada skema Build Operate Transfer, kepemilikan aset tetap berada pada pemerintah sepenuhnya sejak awal perjanjian kerjasama. Sedangkan Build on Operate Transfer,
Aset selama masa perjanjian kerjasama merupakan milik swasta. Bangun, sewa, transfer atau build, lease, transfer merupakan kerjasama antara pemerintah dengan swasta, di mana pemerintah membangun infrastruktur untuk kemudian disewakan kepada swasta. Pada akhir perjanjian kerjasama, aset dikembalikan kepada pemerintah. Pengoperasian dan pemeliharaan merupakan kerjasama antara pemerintah dengan swasta, di mana pemerintah membangun infrastruktur, kemudian pengoperasian dan pemeliharaannya diserahkan kepada swasta yang jangka waktunya diatur dalam perjanjian kerjasama. Kepemilikan aset tetap berada pada pemerintah. Mari kita dorong pembangunan infrastruktur dengan skema KPS.